Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Listiardani dengan nomor pokok mahasiswa 27765161025. Video ini dibuat guna memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan yang diampu oleh dosen Bapak Denny Hidayatullah Eskom MMSI. Bab 1 Pendahuluan. Pertama ada model-model komunikasi, di mana kegunaan dasar dari suatu sistem komunikasi adalah menjalankan pertukaran data antara dua pihak di dalam contoh gambar ditampilkan, yaitu dengan satu contoh khusus komunikasi antara sebuah workstation dari sebuah server yang dihubungkan dengan sebuah jaringan telepon umum. Contoh lainnya adalah pertukaran sinyal-sinyal suara antara dua telepon pada satu jaringan yang sama dengan elemen-elemen kunci mode tersebut. Source atau sumber, alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan contoh telepon dan PC personal komputer. Kemudian transmitter atau pengirim. Biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter cukup memindah dan menandai informasi dengan cara yang sama, seperti menghasilkan sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan lewat beberapa sistem transmisi. Kemudian yang ketiga, transmission system atau sistem transmisi berupa jalur transmisi tunggal, single transmission line atau jaringan kompleks yang menghubungkan antara sumber dengan destination tujuan. Kemudian ada receiver atau penerima. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkan ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Kemudian yang kelima ada destination atau tujuan, yaitu menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Kemudian jenis komunikasi dibagi beberapa macam. Yang pertama ada transmission system utilization atau pengalamatan, yang kedua interlacing atau routing, yang ketiga ada pembangkit sinyal atau recovery maupun pemulihan, sinkronisasi, pembentukan pesan, manajemen pertukaran pengamanan, error detection and correction flow control atau manajemen jaringan. Kemudian item pertama, transmission system utilization, merujuk pada kebutuhan untuk membuat supaya penggunaan fasilitas transmisi yang biasanya terbagi menjadi beberapa perangkat komunikasi menjadi lebih efisien. Beberapa teknik ditunjukkan sebagai multiplexing, dipergunakan untuk mengalokasikan kapasitas total dari suatu medium transmisi di antara sejumlah user. Teknik-teknik congestion control diperlukan untuk memastikan atau menjamin agar sistem tidak kewalahan dibanjiri oleh permintaan yang berlebihan terhadap transmisi lawan. Agar dapat berhubungan, suatu perangkat harus bersifat interface dengan sistem transmisi. Seluruh bentuk komunikasi yang didiskusikan tergantung pada penggunaan sinyal-sinyal elektromagnetik yang disebarkan melalui suatu media transmisi. Jadi, sebuah interface diperlukan pembangkit sinyal atau signal generation agar terjadi proses komunikasi. Sinyal-sinyal tidak hanya harus sesuai dengan sistem transmisi dan receiver, namun juga harus ada sinkronisasi antara transmitter dan receiver. Di luar hal dasar yang memutuskan sifat dan timing sinyal, ada beberapa persyaratan harus dipenuhi agar terjadi komunikasi antara kedua belah pihak, yaitu dalam hal exchange management, bila main data dipindahkan dua arah selama beberapa waktu, kedua ujung harus bekerja sama. Sebagai contoh, bila dua orang melakukan percakapan melalui telepon, salah satu pihak harus menelpon pihak lain agar dapat dihubungi. Dalam hal ini, sinyal yang digerakkan menghasilkan dering pada pesawat telepon yang dituju. Pihak yang dituju akan melengkapi koneksi tersebut dengan cara mengangkat atau membangkitkan receiver. Untuk perangkat proses pengolahan data, diperlukan koneksi yang sedikit lebih rumit karena harus dilakukan beberapa hal tertentu. Ketentuan-ketentuan ini meliputi apakah kedua perangkat tersebut
dapat melakukan proses transmisi secara simultan atau dapat saling berkaitan jumlah data yang dikirim pada saat yang sama dengan format data yang sama, serta apa yang harus dilakukan apabila terjadi kemungkinan adanya error. Kemudian pada bab 2 ada transmisi data. Yang pertama ada terminologi transmisi, di mana transmisi data terjadi di antara transmitter dan receiver melalui beberapa media transmisi. Media transmisi dapat digolongkan sebagai guide atau unguided. Pada kedua hal tersebut, komunikasi berada dalam gelombang elektromagnetik dengan guide media. Gelombang-gelombang dikendalikan sepanjang jalur fisik. Contoh-contoh antara lain, guide media adalah twist pair, coaxial cable, serta fiber optik. Unguided media menyediakan alat untuk mentransmisikan gelombang-gelombang elektromagnetik maupun tidak mengendalikannya. Sebagai contoh, perambatan atau propagation di udara dan laut. Istilah dihubungkan langsung dipergunakan merujuk pada jalur transmisi di antara dua perangkat di mana sinyal dirambatkan secara langsung dari transmitter menuju receiver tanpa melalui peralatan perantara, berbeda dengan amplifier maupun repeater yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan sinyal. Kemudian sebuah transmisi dapat berupa simplex, half duplex maupun full duplex. Pada transmisi simplex, sinyal ditransmisikan hanya pada satu direction atau satu arah, satu station sebagai transmitter dan lainnya sebagai receiver. Pada operasi half duplex, kedua station dapat mentransmisikan namun hanya satu station pada saat yang sama, sedangkan pada operasi full duplex, kedua station bisa mentransmisikan secara bersamaan. Pada kasus berikutnya, media membawa sinyal pada kedua arah pada saat yang sama. Kemudian selanjutnya ada sinyal. Sinyal merupakan suatu fungsi waktu namun juga sebagai mengekspresi sebagai suatu fungsi frekuensi, di mana sinyal terdiri dari komponen-komponen frekuensi yang berbeda. Pandangan frekuensi domain dari suatu sinyal lebih penting bagi suatu pemahaman mengenai transmisi data dibanding pandangan time domain. Bila pandangan suatu fungsi waktu sebuah sinyal elektromagnetik dapat berupa sinyal kontinu atau diskrit. Sinyal kontinu adalah sinyal di mana intensitasnya berubah-ubah dalam bentuk halus sepanjang waktu. Sedangkan sinyal diskrit adalah sinyal di mana intensitasnya mempertahankan level yang konstan. Kemudian ada sinyal analog. Adalah sinyal data yang berbentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik utama yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Umumnya dikatakan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Berdasarkan kenyataan bahwa analisis Fourier, suatu sinyal analog dapat diperoleh dari perpaduan sejumlah gelombang sinus. Dengan memanfaatkan sinyal analog, maka jangkauan transmisi data dapat mencapai jarak yang jauh, tetapi sinyal ini mudah terpengaruh oleh noise. Gelombang pada sinyal analog yang biasanya berbentuk gelombang sinus mempunyai 3 variabel dasar, yaitu amplitudo adalah parameter tertinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog, kemudian frekuensi merupakan banyaknya gelombang sinyal analog dalam satuan detik, kemudian ada phase adalah besar sudut sinyal analog dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada sinyal digital. Sinyal digital adalah buatan teknologi yang mampu mengubah sinyal menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1, juga bilangan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat, tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya dapat mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Sinyal yang memiliki dua kondisi ini biasa disebut dengan bit.
Bit merupakan istilah khas pada isyarat digital. 1 bit bisa berupa 0 atau 1. Kemungkinan nilai pada sebuah bit adalah 2 buah. Kemungkinan nilai pada 2 bit ialah sebanyak 4, berupa 00, 01, 10, dan 11. Sistem digital merupakan bentuk sampling dari sistem analog. Digital pada dasarnya dikodkan dalam bentuk biner atau heksa. Banyaknya nilai suatu sistem digital dibatasi oleh lebarnya dan jumlah bit. Bandwidth jumlah bit juga mempengaruhi nilai akurasi sistem digital. Sinyal digital ini memiliki berbagai macam keistimewaan yang unik yang tidak bisa ditemukan pada teknologi analog, yaitu bisa mengirimkan informasi dengan cepat, seperti halnya kecepatan cahaya yang bisa membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Kemudian pemakaian yang berulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi tersebut. Informasi bisa dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Bisa memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimkannya secara interaktif. Kemudian bentuk pengaplikasian dari sinyal digital karena kelebihannya antara lain sebagai penyimpanan hasil pengolahan sistem digital lebih mudah dibanding sinyal analog. Kemudian sebagai penyimpanan sinyal digital dapat digunakan media digital seperti CD, DVD, flash disk, dan hard disk. Sedangkan media penyimpanan analog berupa pita tape magnetik lebih kepada noise karena bekerja pada level 1 dan 0. Lebih kebal terhadap perubahan temperatur. Lebih mudah pemrosesannya juga. Kemudian ada beberapa perbedaan antara sinyal analog dan sinyal digital. Yang pertama, di mana sinyal analog bersifat kontinu, sedangkan sinyal digital bersifat diskrit atau 0 dan 1. Kemudian yang kedua, sinyal analog bagus digunakan untuk mengkomunikasi yang lalu lintasnya rendah. Sedangkan sinyal digital bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi. Kemudian, kemungkinan error yang terjadi pada sinyal analog lebih besar dibandingkan sinyal digital. Perbaikan error pada sinyal analog cukup sulit, sedangkan perbaikan error pada sinyal digital lebih cenderung mudah. Kemudian, pada sinyal analog sangat mudah terkena noise, sedangkan sinyal digital lebih tahan terhadap noise. Kapasitas informasi yang dimiliki oleh sinyal analog cenderung lebih kecil dan daripada sinyal digital yang cenderung lebih besar dibanding sinyal analog. Kemudian sinyal analog sukar dilakukan modifikasi, sedangkan sinyal digital dapat lebih mudah dilakukan modifikasi informasi. Kemudian menggunakan konsep frekuensi pada sinyal analog, sedangkan pada sinyal digital menggunakan konsep biner atau bit. Pada sinyal analog itu terjadi boros bandwidth, sedangkan pada sinyal digital lebih hemat bandwidth. Kemudian pada bab 3, transmisi data digital dan analog. Yang pertama, dalam mentransmisikan data dari sumber ke tujuan, satu hal yang harus dihubungkan dengan sifat data. Arti fisik yang hakiki dipergunakan untuk menyebarkan propagate data dan pemrosesan atau penyetelan yang perlu dilakukan sepanjang jalan untuk memastikan bahwa data yang diterima dapat dimengerti dengan baik. Kemudian istilah analog dapat disamakan dengan kontinu, sedangkan digital dengan diskrit. Kedua istilah ini dipergunakan dalam komunikasi data. Jadi kita dalam 3 konteks, yaitu data, persinyalan, dan transmisi. Kemudian data. Konsep-konsep mengenai data analog atau data digital cukup sederhana. Analog dapat menerima nilai yang terulang secara terus-menerus dan kontinu dalam beberapa interval. Sebagai contoh, suara dan video mengubah pola-pola intensitas secara terus-menerus. Bagian besar data yang dikumpulkan oleh sensor seperti temperatur, tekanan, dan nilai tanpa henti. Digital data dapat menerima nilai-nilai yang berlainan, misalnya teks dan bilangan bulat.
Sebagai contoh yang dikenal dari analog data adalah audio, di mana dalam bentuk gelombang suara akustik dapat dirasakan manusia secara langsung. Sebagai contoh, media kabel wave, semacam tooth pair dan coaxial cable, kabel fiber optik, dan atmosfer atau ruang perlambatan sinyal digital adalah satu rangkaian voltage pulsa yang bisa ditransmisikan melalui sebuah media kabel. Kemudian gangguan transmisi. Gangguan transmisi pada umumnya dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama atenuasi dan distorsi. Atenuasi, kemudian distorsi delay dan derau. Atenuasi dan dimana memiliki arti kekuatan sinyal berkurang bila jarak terlalu jauh melalui media transmisi. Untuk guide media, penurunan dalam hal kekuatan atau atenuasi pada umumnya mengikuti fungsi logaritma, sehingga biasanya dinyatakan sebagai jumlah desibel konstan pada unit jarak. Untuk unguided media, atenuasi adalah fungsi yang lebih kompleks dari jarak. Atenuasi membawa tiga pertimbangan untuk membangun transmisi. Yang pertama, sinyal yang diterima harus cukup kuat sehingga arus elektronik serta receiver bisa mendeteksi sinyal. Kedua, sinyal harus mempertahankan level yang lebih tinggi dibanding derau yang diterima tanpa error. Kemudian ada distorsi tunda. Distorsi tunda merupakan fenomena khas pada media guide. Distorsi yang terjadi disebabkan oleh kenyataan bahwa kecepatan penyebaran sebuah sinyal melewati medium guide berbeda dengan frekuensi. Untuk sebuah sinyal band terbatas, kecepatannya cenderung sangat tinggi di dekat pusat frekuensi dan turun mengarah pada kedua sisi band, sehingga berbagai komponen frekuensi atau sinyal akan mencapai receiver pada waktu yang berlainan, yang mengakibatkan fase berubah di antara frekuensi yang berbeda. Efek ini menunjukkan pada distorsi tunda. Akibat sinyal yang diterima mengalami distorsi karena berbagai penundaan yang dialami pemilih frekuensi. Kemudian ada derau. Untuk suatu peristiwa atau pentransmisian data, sinyal yang diterima berisikan sinyal-sinyal yang ditransmisi dimodifikasi oleh berbagai distorsi yang terjadi melalui sistem transmisi, plus sinyal-sinyal tambah yang tidak diinginkan yang diselipkan suatu tempat di antara transmisi dan penerimaan. Berikut sinyal-sinyal tidak diharapkan tersebut sebagai derau, yaitu derau yang berupa faktor utama yang membatasi performance sistem komunikasi. Yang dimana derau dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada derau suhu, derau intermodulasi, crosstalk, dan derau impuls. Kemudian selanjutnya pada bab 4 mengenai media transmisi data. Media transmisi guide, di mana sebuah informasi dapat ditransfer dari suatu tempat ke tempat lain melalui dua media transmisi, yaitu media guide dan media unguided. Media guide adalah informasi data ditransfer melalui media yang tampak secara fisik sepanjang jalur di mana sinyal disebarkan meliputi twist, pair, coaxial cable, dan serat optik. Media unguided memanfaatkan sebuah antena untuk mentransmisikan melalui udara, ruang hampa udara, atau air. Biasanya twist pair dipakai sebagai penanggung beban untuk semua jenis komunikasi. Rate data yang biasanya lebih tinggi melebihi jarak terpanjang yang dicapai dengan menggunakan coaxial cable. Dan begitu juga coaxial cable sering dipergunakan untuk LAN atau Local Area Network berkecepatan tinggi serta untuk aplikasi terang jarak jauh. Kemudian media transmisi guide. Dalam suatu sistem transmisi data, media transmisi merupakan jalur fisik di antara transmitter dan receiver. Media transmisi untuk gelombang elektromagnetik dibedakan menjadi dua, yaitu guide dan unguided. Pada media guide, gelombang dipandu sepanjang media yang secara fisik medianya sendiri tanpa kasat mata. Misalnya twist pair, tembaga, coaxial cable, tembaga, dan serat optik. Kemudian media transmisi guide. Salah satu kunci dari sinyal bertransmisi antena adalah terarah. Umumnya sinyal-sinyal pada frekuensi yang lebih rendah berarah kemana-mana, yakni antena sinyal-sinyal disebarkan segala penjuru.
Pada frekuensi yang lebih tinggi, sangatlah mungkin untuk memfokuskan sinyal menjadi suatu bekas langsung. Kemudian mempertimbangkan desain sistem transmisi data. Sejumlah faktor-faktor perancangan yang berkaitan dengan media transmisi dan sinyal menentukan rate data dan jarak, yaitu bandwidth. Selama faktor yang lain tetap konstan, maka semakin besar bandwidth sebuah sinyal akan semakin tinggi rate data yang diperoleh. Kemudian gangguan transmisi, seperti atenuasi membatasi jarak. Untuk media guide, biasanya twist pair lebih sering mengalami gangguan dibanding coaxial cable. Demikian pula dengan coaxial cable lebih terganggu dibanding dengan serat optik. Nah, kemudian media transmisi guide, yang dimana untuk media transmisi guide kapasitas transmisi baik dalam hal rate data maupun bandwidth sangat tergantung pada jarak dan sistem transmisi media dari titik atau multi titik seperti LAN atau local area network. Selanjutnya, bab kelima tentang pengkodean data. Pengkodean data. Data digital, sinyal digital adalah bentuk paling sederhana dari pengkodean digital. Dari data digital ditetapkan satu level voltage untuk biner 1 dan lainnya untuk biner 0. Selama pengkodean yang lebih kompleks digunakan untuk meningkatkan kinerja dengan cara mengubah spektrum sinyal serta dengan menyediakan kemampuan sinkronisasi. Data digital, sinyal analog. Sebuah modem mengubah data digital menjadi sinyal analog sehingga dapat ditransmisikan sepanjang saluran analog. Teknik dasar adalah amplitude shift keying, frekuensi shift keying, dan phase shift keying. Ketiganya mengubah satu karakter atau lebih frekuensi pembawa agar menampilkan data biner. Data analog, sinyal analog. Data analog dimodulasi oleh satu frekuensi pembawa agar menghasilkan sinyal analog dan band frekuensi yang berlainan yang dapat digunakan pada sistem transmisi analog. Teknik dasar untuk ini adalah amplitude modulation, frequency modulation, dan phase modulation. Kemudian pada gambar di atas adalah gambar lain yang menegaskan proses yang terlibat untuk persinyalan digital. Suatu sumber data GT yang dapat berubah digital maupun analog diberi kode menjadi satu sinyal digital untuk aktua dari XT tergantung pada teknik pengodean serta pilihan untuk mengoptimalkan media transmisi yang digunakan. Sebagai contoh, pengodean dapat dipilih apakah untuk melindungi bandwidth atau mengurangi kesalahan. Data persinyalan analog adalah sinyal frekuensi konstan kontinu yang disebut sebagai pembawa sinyal. Frekuensi dan sinyal pembawa dipilih agar sesuai dengan media transmisi yang sedang digunakan. Data ditransmisikan dengan menggunakan sinyal pembawa melalui modulasi. Modulasi adalah proses pengodean data yang bersumber menjadi sinyal pembawa dengan frekuensi. Sebuah teknik modulasi yang melibatkan operasi pada satu atau lebih triparameter frekuensi. Domain yang mendasar yaitu amplitude, frekuensi, dan phase. Sinyal input MT bisa berupa analog maupun digital dan disebut sinyal permodulasi atau sinyal baseband. Hasil dari modulasi sinyal pembawa disebut sinyal termodulasi. Sebagaimana ditunjuk dalam gambar tadi adalah sinyal band limit atau band pass. Lokasi bandwidth pada spektrum berkaitan dengan FC dan biasanya berpusat pada FC. Kemudian untuk jaringan telepon digunakan modem-modem yang menghasilkan sinyal-sinyal dalam rentang frekuensi suara. Teknik-teknik dasar yang digunakan untuk modem menghasilkan sinyal-sinyal pada frekuensi yang lebih tinggi, misalnya seperti gelombang mikro. Bagian ini memperkenalkan teknik-teknik yang mengajikan pembahasan singkat mengenai karakter kinerja, pendekatan alternatif, teknik-teknik pengkodean kita,
sebut sebagai modulasi yang dipengaruhi oleh satu atau lebih dari 3 karakteristik sinyal pembawa, yaitu amplitude, frekuensi, dan phase. Jadi terdapat 3 dasar pengoduan atau teknik modulasi untuk mentransformasikan data digital menjadi sinyal-sinyal analog. Yang pertama ada amplitude keying, shift keying atau ASK, frekuensi shift keying FSK, dan phase shift keying atau PSK. Kemudian pada ASK, dua nilai biner dilambangkan dua amplitude berbeda dari frekuensi sinyal pembawa. Umumnya salah satu dari amplitudo adalah 0, yaitu sinyal digit biner yang ditunjuk melalui keberadaan sinyal amplitudo yang konstan suatu sinyal pembawa, sedangkan yang lain melalui ketidak sinyal pembawa. Kemudian selanjutnya pada bab 6 tentang jaringan komputer bagian 1. Pertama, jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tetap wireless tanpa kabel. Autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file, atau kerusakan sistem. Dalam definisi networking yang lain, autonomous dijelaskan sebagai jaringan yang independen dengan manajemen sistem sendiri yang mempunyai admin sendiri, memiliki topologi jaringan, hardware dan software sendiri sehingga dikoneksikan dengan jaringan autonomous yang lain. Internet merupakan contoh kumpulan jaringan autonomous yang sangat besar. Dua unit komputer dikatakan terkoneksi apabila keduanya saling bertukar data atau informasi berbagai resource yang dimiliki seperti file, printer, media penyimpanan, hard disk, floppy disk, CD-ROM, flash disk, dan lain-lain. Data yang berupa teks, audio maupun video bergerak melalui media kabel atau tanpa kabel wireless sehingga memungkinkan pengguna komputer dalam jaringan komputer dapat saling bertukar file data, mencetak pada printer yang sama, dan menggunakan hardware software yang terhubung pada jaringan yang sama. Kemudian di dalam jaringan komputer dikenal dengan sistem koneksi antar node komputer, yakni peer-to-peer, yang artinya rekan sekerja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer yang terhubung langsung dengan kabel crossover dan atau wireless atau juga perantara hub dan switch. Komputer pada jaringan peer-to-peer ini biasanya berjumlah sedikit dengan 1-2 printer. Untuk penggunaan khusus di laboratorium komputer, yaitu dan beberapa lain model peer-to-peer bisa dikembangkan untuk koneksi yang lebih dari 10 hingga 100 komputer. Kemudian peer-to-peer adalah suatu model di mana PC dapat memakai resource pada PC lain atau memberi resource untuk dipakai PC lain. Tidak ada yang bertindak sebagai server yang mengatur sistem komunikasi dan penggunaan resource komputer yang dapat dijaring. Dengan kata lain, setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien ataupun server pada periode yang sama. Kemudian misalnya terdapat beberapa unit komputer dalam satu departemen diberi nama grup sesuai dengan departemen yang bersangkutan. Masing-masing komputer diberi alamat IP dari satu kelas IP yang sama agar saling bisa sharing atau bertukar data resource yang dimiliki komputer masing-masing. Kemudian kelebihan jaringan peer-to-peer. Yang pertama, implementasi yang mudah dan murah, tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus, tidak memerlukan administrator jaringan. Kekurangan dari jaringan peer-to-peer adalah jaringan tidak bisa terlalu besar, tidak bisa memperbesar jaringan atau tingkat keamanan rendah, tidak ada manajemen jaringan, pengguna komputer jaringan harus terlatih mengamankan komputer masing-masing. Semakin banyak mesin yang disenering akan mempengaruhi kinerja komputer. Kemudian ada
Client server. Client server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource kepada komputer lain. Client dalam jaringan server akan mengatur mekanisme akses resource yang boleh digunakan, serta mekanisme komputer adalah node dalam jaringan. Selain pada jaringan lokal, sistem ini juga diterapkan oleh teknologi internet, di mana satu unit komputer berfungsi sebagai server yang hanya bisa memberikan pelayanan bagi komputer lain, dan klien yang juga hanya meminta layanan dari server. Akses dilakukan secara transparan dari klien dengan menggunakan login terlebih dahulu ke server yang dituju. Kalian hanya bisa menggunakan resource yang disediakan server sesuai dengan otoritas yang diberikan oleh administrator. Aplikasi yang dijalankan pada sisi klien bisa saja berupa resource yang tersedia di server, namun hanya bisa dijalankan setelah terkoneksi ke server. Pada implementasi software, aplikasi yang diinstal diisi klien yang berbeda dengan yang digunakan di server. Kemudian jenis-jenis layanan server antara lain file server memberikan layanan fungsi pengelolaan file, print server memberikan layanan fungsi percetakan, database server proses-proses fungsional mengenai database yang dijalankan pada mesin ini. Stasiun lain dapat meminta pelayanan. Kemudian di IP atau Document Information Processing memberikan pelayanan fungsi penyimpanan, manajemen, dan pengambilan data. Kemudian pada gambar di atas modul client server yang berfungsi secara umum. Kemudian kelebihan jaringan server yang pertama, mendukung keamanan jaringan yang lebih baik dan memudahkan administrasi ketika jaringan bertambah besar, jaringan manajemen jaringan terpusat. Kemudian semua data bisa disimpan dan di backup terpusat di satu lokasi. Kekurangannya adalah butuh administrator jaringan yang profesional, butuh perangkat bagus untuk digunakan sebagai komputer server, butuh software tool operasional untuk mempermudah jaringan, anggaran untuk manajemen jaringan menjadi besar. Bila server down, semua data dan resource tidak bisa diakses. Kemudian selanjutnya pada bab 7 tentang jaringan komputer bagian kedua. Pertama, di tahun 1950, ketika jenis komputer memang besar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti memiliki beberapa terminal. Pada gambar 1.7.1, untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Untuk pertama kali terbentuklah jaringan network komputer pada lapis aplikasi. Pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung ke sebuah host komputer. Dalam proses TSS, mulai nampak perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang pada awalnya berkembang sendiri-sendiri. Kemudian jaringan komputer. Pada tahun 1997, Advanced Research Project Agency atau ARPA dibentuk oleh Department of Defense USA. 1967 desain awal dari ARPANET diterbitkan pada tahun 1969. DoD menggelar perkembangan ARPANET dengan mengadakan riset untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik yang dikenal dengan nama ARPANET. Proses beberapa komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara seri untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara paralel. Setiap host komputer pada fase distribusi sudah mutlak diperlukan perpaduan yang mendalam antara teknologi komputer dan telekomunikasi. Karena selain proses yang harus didistribusikan, semua host komputer wajib melayani terminal-terminal dan satu perintah dari komputer pusat. Kemudian, tujuan dan manfaat dari jaringan komputer. Bagi user dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebutuhan perusahaan dan jaringan untuk umum.
Tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan adalah resource sharing yang bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data, dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. Kemudian saving money atau menghemat uang dan anggaran, perangkat dan data yang dapat di-share akan membuat penghematan anggaran yang cukup besar karena tidak perlu memberi perangkat baru untuk dipasang tiap-tiap unit komputer. High reliability atau kehandalan tinggi. Sistem informasi manajemen kantor terpadu atau sistem pelayanan satu atap teknologi client server, internet maupun intranet dapat diterapkan pada satu jaringan komputer sehingga dapat memberikan pelayanan yang handal, cepat, dan akurat sesuai kebutuhan harapan. Lalu manfaat jaringan komputer untuk umum. Jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada pengguna di rumah-rumah dibanding dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. 3 hal pokok yang menjadi dasar daya tarik jaringan komputer pada perorangan umum, yaitu akses ke informasi yang berada di tempat lain seperti akses berita, info government, e-commerce, dan e-business, semua up to date, komunikasi person to person seperti email, chatting, video conference, lalu hiburan interaktif seperti menonton secara online, radio streaming, download film ataupun lagu, dan lain-lain.